Shalom saudara, selamat datang kembali di dalam Sela. Saya percaya kita semua di penghujung tahun ini memasuki dengan mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kita, kasih karunia-Nya beserta dengan kita sehingga kita ada di sini pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kedaulatan-Mu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi ada rencana Allah yang baik di balik semua yang kami alami. Kami juga serahkan waktu ini biar ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan juga memampukan kami untuk bisa melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Dalam tradisi Kristen, orang Majus atau orang bijak atau raja-raja dari timur sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Mungkin pendeta Zoroastrian atau mungkin juga magi, bentuk plural dari magus yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Injil Matius menyatakan bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus. Menurut Matius, mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal. Saat mereka mendekati Yerusalem, Herodes mencoba menjebak mereka untuk memberitahu keberadaan Yesus, supaya Yesus dapat dibunuhnya. Dan saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah, di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal mereka sebagai Gaspar, Belsazar, dan Melkior. Narasi yang baru saja saya sampaikan ini saya kutip langsung dari laman Wikipedia yang berjudul Orang-orang Majus dari Timur. Walaupun Wikipedia sangatlah membantu kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita harus sadar, khususnya di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, bahwa Wikipedia hanyalah sebuah acuan awal dan kita perlu melakukan usaha lebih untuk mendapatkan informasi pembanding sebagai rujukan tambahan. Seperti teks yang saya baca di atas, walaupun cukup informatif, namun ada satu fakta penting yang tidak tertulis di sana, saudara. Apakah saudara menyadarinya? Mari kita langsung melihat sumber asli dari kisah tentang orang Majus ini. Kita akan langsung membaca di bagian di mana orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang akhirnya menemukan tempat di mana Yesus berada. Mari kita membaca di Matius pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat Alkitab mencatat bahwa orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah dan bukan kandang, dan yang mereka lihat bukan lagi bayi, namun anak. Jadi menurut banyak sejarawan Alkitab, sewaktu orang-orang Majus itu datang dan berjumpa dengan Yesus, Yesus bukan lagi bayi, tetapi telah menjadi balita yang berusia kira-kira 2 tahun. Dan mereka tidak lagi tinggal di kandang, tapi telah pindah ke sebuah rumah yang masih berada di kota Bethlehem. Nah, kita sekarang melihat apa yang tertulis di Alkitab yang tidak dicatat oleh kontributor Wikipedia. Di Wikipedia tadi dikatakan bahwa saat orang-orang Majus menemukan di mana Yesus berada, mereka memberikan hadiah-hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur. Namun saudara, Alkitab memberikan sebuah informasi bahwa sebelum mereka memberikan hadiah-hadiah tersebut, yaitu setelah melihat anak itu, mereka sujud menyembah dia. Mereka menyembah sebelum memberikan persembahan. Saudara, ini adalah sebuah prinsip penting yang Alkitab berikan kepada kita dari sepenggal kisah pertemuan orang-orang Majus dengan anak Yesus ini. Bukan bayi Yesus, ya, anak Yesus. Yaitu bahwa penyembahan selalu mendahului persembahan. Saudara, orang bisa memberikan persembahan tanpa memiliki hati yang menyembah. Namun, orang yang memiliki hati yang menyembah pasti akan rindu, pasti akan memberikan persembahan. Dan inilah yang menjadi fokus perenungan kita di Sela pada hari ini, yaitu 2 kata kunci, penyembahan dan persembahan. Mari kita mulai dengan kata yang pertama, penyembahan. Penyembahan adalah sikap hati yang mengakui bahwa pribadi yang kita sembah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa, dan layak mendapatkan hormat, pengakuan, dan bahkan pelayanan kita. Penyembahan pada umumnya diberikan dari seseorang kepada raja, oleh rakyatnya, atau oleh orang yang mengakui posisinya sebagai raja. Orang-orang Majus dari timur ini walaupun bukan orang Yahudi, namun mereka menyembah karena mereka tahu bahwa anak kecil di depan mereka ini bukanlah orang kebanyakan. Dia adalah raja dari orang-orang Israel.
Walau orang Majus ini adalah orang-orang yang dewasa, memiliki posisi yang terhormat di tempat dari mana mereka berasal, namun mereka sujud menyembah anak kecil yang berusia kira-kira 2 tahun yang ada di depan mereka, saudara. Penyembahan adalah melepaskan semua yang kita punyai, jabatan, kekayaan, prestasi, pencapaian, dan lain sebagainya yang kita miliki. Semua harus kita tundukkan sewaktu kita datang menyembah Tuhan. Barangkali orang-orang Majus ini tidak tahu bahwa yang mereka sembah itu bukanlah sekedar manusia biasa, bukan hanya raja dalam pengertian raja duniawi. Namun saudara dan saya, kita orang-orang percaya tahu bahwa yang disembah orang-orang Majus itu tidak lain adalah raja alam semesta, Allah Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Kata Yunani dari penyembahan adalah proskuneo, yang memiliki makna tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Penyembahan merupakan sebuah sikap hati yang melekat di dalam diri si penyembah. Karenanya penyembahan dilakukan bukan hanya setiap minggu dalam kebaktian di gereja, tapi setiap saat 7 hari dalam 1 minggu. Penyembahan juga tidak identik dengan menyanyikan lagu-lagu rohani kepada Tuhan. Penyembahan saudara jauh lebih luas daripada sekedar menyanyi lagu-lagu penyembahan. Pada kenyataannya bahkan orang-orang percaya bisa menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan tanpa memiliki sikap hati yang menyembah dan menghormati Tuhan. Barangkali mereka bisa menyukai lagunya karena enak didengar atau membuat hati mereka menjadi damai. Dan jika itu terjadi, maka fokus penyembahan bukan lagi Allah, tapi manusia. Memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa ada lagu-lagu pujian penyembahan yang bisa menjamah hati kita dan kita diberkati olehnya. Tapi kita harus ingat saudara bahwa tujuan utama lagu-lagu itu bukan untuk melayani manusia, tapi untuk melayani, untuk menyembah Tuhan. Penyembahan yang sesungguhnya didasari oleh sikap hati yang mau menghormati Tuhan di kehidupan pribadi kita, dalam hubungan-hubungan yang kita miliki, dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus sendiri memberikan pengajaran yang terkenal tentang apa yang dimaksud dengan penyembahan yang benar atau yang sejati dalam percakapannya dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Mari kita baca di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa hal penting dari perkataan atau pengajaran Tuhan Yesus ini. Yang pertama, penyembahan tidak bergantung pada tempat ibadah, bukan di gunung di Samaria, bukan juga di bait suci di Yerusalem. Saudara, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja karena Allah Maha hadir di rumah, di tempat kita bekerja. Penyembahan kita di gereja tidaklah lebih penting ketimbang penyembahan yang kita lakukan di kamar kita sendiri atau sewaktu kita dalam perjalanan. Yang kedua, penyembahan sejati memerlukan pengenalan dengan pribadi yang kita sembah. Seperti perempuan Samaria yang menyembah yang tidak dikenalnya, kita pun sebagai orang percaya bisa berada dalam situasi yang sama di mana kita menyembah Allah yang tidak sungguh-sungguh kita kenal, saudara. Sebelum saya mengalami kelahiran baru, saya sudah datang ke gereja, saya sudah berdoa, menyanyi lagu rohani, namun saya tidak mengenal pribadi yang saya sembah. Apa yang saya lakukan hanyalah ritual agama yang secara lahiriah baik, tapi tidak ada sesuatu dalam batin saya yang saya rasakan. Namun sejak saya mengalami lahir baru kira-kira 32 tahun yang lalu, saya mulai mengenal Dia. Dan hingga saat ini saya terus bertumbuh, saya terus berusaha mengenal akan Dia. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13 bahwa hidup kekal adalah pengenalan akan Tuhan. Dan sama dengan semua bentuk pengenalan dengan seseorang, pengenalan akan Tuhan pun memerlukan waktu, perlu juga usaha di dalam proses untuk semakin mengenal. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Sela pada hari ini untuk menjawab pertanyaan berikut ini.
Bagaimana pengenalan saya kepada Tuhan? Jika jawaban saudara adalah, oh saya hanya sekedar tahu dan percaya Allah, tapi saya tidak memiliki hubungan pengenalan yang pribadi dengan Dia. Jika itu kira-kira jawaban saudara, maka saudara perlu mengalami kelahiran baru sebagai langkah awal untuk bisa mulai mengenal Allah. Jika saudara rindu untuk didoakan atau dilayani supaya bisa mengenal Tuhan, silakan saudara nanti bisa menghubungi nomor yang ada dalam deskripsi video ini, dan dengan senang hati kami akan membantu saudara. Kemungkinan jawaban yang lain dari pertanyaan saya tadi adalah, oh saya pernah mengenal Tuhan, tapi sekarang saya telah jauh dari Dia. Jika itu kira-kira jawaban saudara, maka saudara perlu kembali kepada Dia. Kembali kepada kasih yang mula-mula kepadanya. Saudara mintalah pertolongan dan kekuatan Roh Kudus untuk bisa kembali melakukan hal-hal yang dahulu saudara suka lakukan, sehingga saudara kembali mengalami sukacita dalam pengenalan akan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar kesaksian dari seorang teman yang baru-baru ini mengalami kembali kegairahan dan semangat dengan Tuhan, saudara. Saya berdoa hal yang sama saudara juga akan alami. Penyembahan sejati itu lahir dari pengenalan dan bukan karena pengetahuan atau kewajiban agamawi. Hal selanjutnya yang kita pelajari dari Yohanes 4 ini adalah bahwa penyembah yang benar adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh berarti menyembah dari dalam hati, dari roh yang terdalam, yang lahir dari pengenalan pribadi akan Allah. Jadi penyembahan yang benar tidak bisa dinilai dari yang kelihatan, dari ekspresi wajah, dari gestur badan, tapi sebenarnya dari yang tidak kelihatan. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah sebagai respon atas kebenaran Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya, karena firman-Nya adalah kebenaran. Saat kita menyembah saudara, kita menundukkan semua alasan, argumen manusia, logika kita di bawah kebenaran Allah yang absolut, termasuk kebenaran yang tidak enak, inconvenient truth, kebenaran yang kita tidak sukai. Itulah penyembahan yang perlu kita miliki sebagai orang percaya sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang mari kita membahas kata kunci yang kedua, yaitu persembahan. Nah saudara, setelah sujud menyembah, orang-orang Majus itu mempersembahkan persembahan kepada anak Allah berupa emas, kemenyan, dan mur. Ada dua pelajaran yang kita dapat petik dari bagian ini. Yang pertama, persembahan yang baik adalah persembahan yang dipersiapkan. Orang-orang Majus ini tahu bahwa mereka tidak mungkin datang kepada seorang raja dengan tangan hampa. Karenanya mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dari mana mereka berasal, apa yang mereka akan persembahkan kepada raja orang Yahudi ini. Dan di dalam kedaulatan Tuhan, apa yang mereka bawa adalah sebuah bentuk profetik tentang siapa sebenarnya anak yang mereka sembah tersebut. Emas melambangkan keagungan raja yang berkuasa dan memerintah. Kemenyan melambangkan peran Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Serta mur yang mereka bawa melambangkan kematiannya yang membayar lunas hutang dosa seluruh umat manusia. Pelajaran kedua adalah bahwa persembahan yang baik adalah persembahan yang memiliki makna atau nilai pengorbanan. Ketiga jenis persembahan itu, saudara, adalah benda-benda yang mahal dan berharga dari tempat di mana orang-orang Majus itu berasal. Artinya, ada harga yang harus dibayar untuk mereka mendapatkan emas, kemenyan, dan mur tersebut. Ada nilai pengorbanan di dalam persembahan yang mereka bawa. Sebagaimana kisah tentang persembahan janda miskin, kita tahu bahwa di hadapan Allah nilai pengorbanan itu lebih penting ketimbang nilai nominal sebuah persembahan. Di kisah ini Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin tersebut memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Karena mereka semua orang-orang kaya itu memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Saudara, yang pertama dan yang utama adalah kita perlu mempersembahkan hidup atau tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Masa-masa Advent sebelum Natal adalah masa persiapan hati dan hidup kita di mana kita bertobat dari dosa dan pelanggaran kita sepanjang tahun ini. Ini juga waktu kita memastikan tidak ada lagi amarah, kekecewaan, kepahitan di hati kita,
serta waktu untuk kita mendedikasikan, mempersembahkan kembali hidup kita kepadanya. Yang kedua, saudara, kita juga bisa memberikan persembahan secara doa, dana, dan daya di rumah Tuhan, di mana di sana ada banyak pekerjaan Tuhan yang memerlukan dukungan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga bisa memberikan persembahan kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan, saudara. Saya ingat ada seorang teman yang secara bergurau berkata, seharusnya yang dapat kado waktu Natal itu bukan kita tukar kado, kita yang dapat kado. Tapi Yesus yang harusnya dapat, karena dia kan yang berulang tahun, itu katanya. Bagaimana sih kita bisa memberikan kado kepada Yesus? Kepada orang yang lapar dan haus, kepada orang asing yang memerlukan tumpangan, kepada mereka yang tidak memiliki pakaian, dengan kita juga mengunjungi orang-orang yang sakit, serta mereka yang ada di dalam penjara. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal ke-25. Di sana Yesus berkata bahwa saat kita melakukan kepada orang-orang tersebut, kita melakukannya untuk Dia. Itulah kado, hadiah, persembahan kepada Yesus. Di waktu-waktu perayaan Natal ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali dua kata ini, penyembahan, persembahan. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah hati kita masih penuh dengan kasih dan penyembahan kepada Tuhan? Dan kira-kira di hari-hari Natal ini, apakah persembahan yang layak untuk kita berikan kepada Raja kita? Mari dua kata ini menjadi perenungan kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dari kisah orang-orang Majus yang membawa persembahan, menyembah dan membawa persembahan kepada Yesus. Hamba berdoa biar Kau sendiri berbicara, menjamah hati kami. Kalau hati kami ada yang belum mengenal Tuhan, Tuhan Kau tarik mereka untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kelahiran baru, menjadi titik awal mereka akan mengenal Allah. Dan hamba berdoa bagi mereka yang hari-hari ini mungkin sudah menjauh dari Tuhan oleh karena kesibukan, oleh karena tertekan, oleh karena permasalahan yang mereka hadapi, atau bahkan karena dosa. Aku berdoa, tarik kembali, Roh Kudus bawa kami kembali dalam kasih yang mula-mula, ke dalam kerinduan, kegairahan, pengenalan akan Tuhan. Dan biar hari-hari ini kami juga mau rindu memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan hidup kami, hati kami, persembahan ke rumah-Mu, atau persembahan berupa pemberian-pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Sehingga kehidupan kami boleh, Tuhan, mencerminkan kehidupan orang-orang yang adalah anak-anak Allah, yang membawa terang ilahi melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Berkati umat-Mu di penghujung tahun ini. Biar kami mengakhiri tahun ini dengan kuat. Kami mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur bahwa Tuhan baik dan kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.